Ingin donor darah, tapi ditolak. Duh, padahal aku udah datang jauh-jauh nih. BB dan usia aku juga sudah memenuhi syarat. Tensi aku juga udah normal, tapi HB ku kok rendah. Nah, kalau udah kayak gitu, jujur sih, kalau aku pribadi rasanya berkali-kali lipat lebih sakit daripada ditolak doi. Apalagi kalau ditolak donornya pas sudah ditusuk jarum suntik untuk dilihat hemoglobinnya. Maaf ya kak, nggak bisa untuk kali ini karena hemoglobin kakak rendah atau mungkin terlalu tinggi. I cannot describe that feel. Lalu, gimana sih cara ampuh biar nggak ditolak saat donor? Hal ini terbukti berdasarkan pengalaman aku ya, selama 32 kali rutin sejak umur 17 tahun, aku alhamdulillah nggak pernah ditolak. Menurut aku sih gampang aja caranya, asal syarat-syarat basic seperti berat badan dan usia sudah memenuhi syarat ya. Sebenarnya ada dua poin sih yang paling penting dan mendasar biar nggak ditolak gitu. Pertama, sebelum donor minimal waktu terserah sih, tapi maksimal H-1 jam sebelum donor wajib makan makanan yang mengandung zat besi. Tahu bisa juga sih minum suplemen penambah zat besi. Kalau misalnya punya riwayat rendah hemoglobin. Lalu kalau biasanya tinggi hemoglobin kak, ya sudah jangan makan-makan yang terlalu banyak zat besi ya, atau apalagi jangan sampai minum suplemen penambah zat besi gitu. Berdasarkan pengalaman aku sih ada 3 makanan yang sangat bisa menaikkan hemoglobin dalam darah. Yang pertama, hati ayam atau sapi, sayur bayam atau bayam, dan daging merah. Kak, kalau gak suka sama makanan-makanan itu gimana? Bisa sih minum minuman yang mengandung kacang hijau atau minum suplemen zat penambah zat besi saja langsung seperti sangobion dan lain sebagainya. Lalu yang poin kedua adalah melakukan olahraga ringan. Olahraga ringan gak harus lari-lari, yoga, gym atau lain sebagainya sih. Tapi lebih ke tips and triknya maksimal saat akan donor 15 menit atau 10 menit setelah akan donor maksud saya. Nah, itu minimal lari-lari kecil di tempat atau naik turun tangga. Biasanya sih kalau aku dulu sebelum donor itu karena jarak rumah kakek aku dan tempat donor itu deket, jadi aku jalan kaki gitu kan. Jadi itu untuk menaikkan tekanan darah kita biar normal gitu. Karena aku punya riwayat darah rendah kan gitu. Jadi nyampe sana tekanan darah aku normal gitu. Udah sih menurut aku dua hal itu yang paling penting ketika berat badan dan juga usia kalian udah memenuhi syarat tapi takut tensi darah ditolak atau misalnya hemoglobin juga takut ditolak. Nah, itu poin-poin yang paling penting. Dan perlu digarisbawahi juga ini berlaku untuk usia di bawah 45 tahun ya, boleh laki-laki ataupun perempuan. Dan biasanya usahakan kalau perempuan itu donornya di bawah jam 12 siang, tapi kalau laki-laki itu di atas jam 12 siang, seperti itu. Lalu gimana sih untuk tahu hemoglobin kita itu normal atau enggak gitu kan, bisa tinggi atau rendah? Itu biasanya kita tahu kalau misalnya hemoglobin kita rendah itu biasanya kita capek, cepat lelah, letih, lesu, atau kita terlalu bersemangat itu juga bisa hemoglobin kita terlalu tinggi. Ya dibilang sedang-sedang saja gitu, normal. Gimana caranya biar kita tahu tekanan darah kita normal atau enggak? Minimal sih kalau aku pribadi di rumah ada untuk mengukur tekanan darah gitu, atau biasanya pakai feeling sih, lebih ke feeling gitu. Jadi ya karena punya riwayat darah rendah ya pastinya olahraganya juga dikelola gitu. Tapi kalau misalnya punya riwayat darah tinggi biasanya lebih tenang aja, relax, nggak perlu takut gitu kan, gak usah mikir yang aneh-aneh, itu sih yang paling penting. Jadi setelah mendengar tips-tips trik tadi yang udah aku jabarin, em, gimana menurut kalian? Aku yakin sih hampir 100% kalau kalian bisa menerapkan itu,
kalian pasti tidak akan ditolak gitu. Kalau udah datang ke PMI lalu kalian ingin donor darah, kalian tidak akan ditolak seperti itu. Yuk semangat donor darah, darahmu sangat berarti. Satu kantong darah bisa menyelamatkan sampai 3 nyawa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya, like, komen, dan juga share. Semoga bermanfaat video ini dan terus dukung nanti kedepannya biar saya bisa upload update lagi untuk tips and trick dan yang lainnya. Terima kasih.